Sugeng pinanggihan malih kalian dalem pun Ki Ageng Srubut Wilujeng midhangetaken. Mencari koda makhluk halus, khususnya yang berjenis kelamin perempuan, itu memerlukan praktek yang tentunya melibatkan unsur spiritual dan upacara-upacara mistis. Ya begitulah memang miturut seratan atau tetularan kaweruh luhur dari para mikuno. Namun yang penting untuk diingat bahwa tindakan ini tentunya pasti membawa resiko, baik ringan maupun berat, baik secara fisik maupun spiritual. Untuk itu saya sarankan agar dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam dan harus dengan bimbingan dari para ahli. Lah bagi panjenengan yang tertarik untuk mengetahui prosesnya, ya wis tak wedarkan ya, tak wajak nih beberapa laku atau proses untuk mendapatkan teman gaib astral atau jin yang berjenis kelamin perempuan. Yang pertama-tama itu, tapi sebelum saya lanjut ya, ini memang salah satu dari lelaku yang saya sendiri pernah mempraktekkan. Jadi istimewa, ini spesial ya. Spesial, saya sendiri pernah mempraktekkan dan membuktikan. Nah bagi panjenengan nanti yang tertarik ya harus mencari bimbingan ya ahli ya. Gak boleh tanpa bimbingan langsung mempraktekkan. Soalnya ya nggak ada yang tanggung jawab kalau ada apa-apanya. Yo. Atau paling bagus, paling apik itu buat wacana aja, buat hiburan atau tambah pengalaman. Itu aja, tambah wawasan aja. Oke, kita lanjut. Langkah yang pertama itu kudu tetep tatak TKT lan jelas niate. Karena khodam itu hanya akan datang jika Anda benar-benar memiliki batin yang kuat serta tujuan sing jelas. Mbuh apik mbuh elek kudu jelas, ora oleh samar,
ora oleh nggelambyar. Setelah tujuannya jelas ya, jangan lupa paling ora itu harus punya pelindung diri ya, baik berupa japa, mantra, doa atau apapun yang memang harus khusus untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita harus mencari lokasi yang tepat untuk selama melakukan lelaku atau tirakat ini. Ya tempat itu paling gak ya harus tempat sing suci, sing sakral utawa sing keramat. Boleh tuh nek surau-surau kecil di pinggir belik atau sumber lama itu yang sudah nggak dihuni dibersihkan dulu atau gimana. Kalau di punden ya boleh, tapi yang punden yang sepi ya biar kusuk. Jangan punden-punden yang di tengah perkampungan itu malah nggak kusuk. Atau di tempat manapun yang sekiranya itu bisa membawa hening, tenang lan kusuk. Dan lagi upayakan itu cari hari ya, harinya itu yang hari-hari Anggoro Kasih atau malam Jumat Kliwon atau dino-dino keramat itu loh. Saya yakin panjenengan semua udah ngerti lah kalau soal ini. Nah kalau aslinya ya, baik dari wejangan maupun dari seratan kuno yang pernah saya baca itu ada persiapan sesaji yang memang disukai oleh makhluk-makhluk halus. Macam-macam itu bisa berupa kembang setaman, melati mawar kenongo yang medek sendiri, bisa dengan dupa yang khusus, minyak wangi khusus, atau makanan dan minuman tertentu ya, seperti kembang gulo itu kan kesenangannya itu, air kelapa atau makanan manis termasuk pukung, tunon dan lain-lain. Jadi disesuaikan. Ada juga yang balung kering, iwak gere, tadi sesuai tujuan dan bagaimana derajat makhluk yang diinginkan itu. Terus pakaian ya kudu resik pas melakukan ritual itu, licik sing longgar, lek beskap ya beskapan, kalau sarung ya sarungan sing apik, sing ganteng gitu. Terus ya biasa mantra itu afirmasi atau boleh doa. Jadi doanya macam-macam, ada doa Jawa, ada yang semi Arab dan lain-lain, monggo yang sekiranya berhubungan dengan makhluk halus. Kalau saya dulu ini pengalaman ya, dulu itu pas nyobanya itu nggak pakai sesaji, cuma tinggal di tempat rumah kosong. Dulu ada rumah kosong, di sebelahnya ada sumur, dan saya hanya meditasi sambil waktu itu kalau nggak salah itu membaca kalimat Karirin kalau nggak salah loh ya, ini sudah lama soalnya itu kalau saya dulu. Jadi nggak pakai sesaji, namanya iseng dan mau nyoba aja dulu itu kaitannya. Jadi saya praktekkan itu, tiba-tiba itu jenis memang muncul bayangan yang menggoda, itu bayangan hitam gitu lewat ke kanan itu seperti nenek-nenek itu ya takut, tapi memang tujuannya wis pas kok ya,
tak lihat aja, jadi kayak nenek-nenek itu pakai tongkat gitu. Setelah lewat mundur lagi udah nggak pakai tongkat, udah kayak penari India yang joget-joget itu, tapi bayangan ya. Jadi gongsengnya itu ya kedengaran, kencing-kencingnya kedengaran jelas. Itu berulang-ulang kali sampai akhirnya hilang sendiri. Itu pengalaman saya. Jadi rasanya awak ya ndak karu-karuan, panas, adem panas koyok piye, itu namanya takut ya, takut. Tapi kalau niat kita sudah, tekad kita sudah bulat ya kudu tatak memang. Itu kalau pengalaman saya dulu. Nah, setelah itu nggak ada kontak apa-apa, gak mendapat apa-apa. Baru setelah 3 hari itu mimpi itu ketemu sama cewek itu pakai gaun putih, kayak gaun pengantin putih itu, sama anak kecil. Waktu itu ngakunya dia namanya Asmira namanya. Jadi dia itu janda, ngakunya janda, bersama anak kecil yang namanya Joko Langit atau Joko Taji, itu lupa saya, anaknya kecil. Dan dia bilang ke saya setelah berkenalan itu bahwa dia berasal dari sini-sini, dia menyebutkan tempatnya. Dia juga memperkenalkan anaknya, ini anak saya yang kecil, sukanya makan sukanya itu telur sama degan klopo hijau waktu itu. Jadi sampean nggak akan bisa mengatasi kenakalan anak saya ini, apalagi menyuruh, kalau nggak sampean kasih dulu degan sama telur itu buat minumnya gitu, dia bilangnya. Terus saya bertanya di mimpi itulah, kalau saya pingin manggil kamu gimana caranya? Nah, biasanya orang yang melakukan ritual itu kalau keterima, dia akan dikasih kunci sendiri sama khodamnya ya. Entah itu dikasih kunci mantra atau ucapan apa yang ya itu tok yang bisa dipakai, dan itu nggak bisa dikasihkan orang, memang khusus untuk kita, dan setiap orang itu beda-beda itu. Jadi nggak ada cerita nih, ini tak kasih kunci terus orang lain ikut-ikutan, bisa, nggak bisa. Jadi itu sudah kehendak dari khodam itu untuk seseorang yang sudah bisa ditemui aja, cuma gitu. Orang lain nggak bisa, melihat pun nggak bisa, menembus nggak bisa, nggak ada cerita nih bisa menembus nggak menurut pengalaman saya loh, ini nggak ada cerita itu. Dan ini bisa saya buktikan, ayo siapa yang nggak percaya bisa. Itu praktek saya dulu, tapi sekarang sudah lama ndak. Cara perjanjian itu dulu kan jadi memang coba-coba aja, dan perjanjian dia kan dia mau berteman kalau saya nggak menikah. Nah, setelah saya menikah itu dia hilang sendiri. Itu enaknya wong jin ini hati nyoba-nyoba betul apa enggak gitu. Kalau cerita di balik pertemanan itu apa saja, dan ya semacam-macam. Dawa ceritane ya, gak bisa diceritakno, mending lakonono dhewe cek duwe cerita dhewe. Oke, kita lanjut lah. Biasa nih nanti akan ada sesuatu, itu bisa minta opo gitu, sehingga menjadi kunci untuk memanggil dia, akik dan lain-lain, memang bisa ya. Terus apa ada resiko? Ya namanya kita bermain dengan bahaya, dengan hal-hal yang nggak nampak. Dia bisa melihat kita nggak
bisa melihat dia, ya pasti ada resiko, itu pasti ada. Karena makhluk yang ngonoan itu ada yang agresif, ada yang defensif gitu. Ada yang suka nuntut, ada juga yang ikhlas, jadi macam-macam. Makanya kudu sing ahli, didampingi oleh para ahli dan bener-bener membidangi. Atau kalau perlu nggak usah lah dinggo ngopo, ya kan? Dinggo ngopo, terus lek wis eruh ya nggo ngopo, lek wis duwe ya digawe apa. Aku sing wis tahu praktek, pernah membuktikan ya nggo ngopo, wong ora kena dinggo ngopo-ngopo. Intine gitu. Ya mekaten berbagi cerita kali niki. Monggo ingkang badhe jangkepi menawi wonten pengalaman lintutan komentar. Mekaten kemawon wonten salah luputi kula nyuwun gunge pangapunten saking kula Ki Ageng Sruput matur nuwun. Rahayu.